Untuk bisa melihat lebih jauh sebetulnya keterkaitannya perubahan iklim dengan bencana itu di mana sih kayak gitu ya. Kalau kalau kita mau melihat lebih lebih gamblang ya pasti kita akan melihatnya itu dari sisi pembentuk risiko bencana itu apa saja. Tapi di kasus yang sama, misalkan, itu tidak pernah terdengar bagaimana pemerintah heboh menyiapkan permukiman buat masyarakat terhadap yang terkena abrasi, yang terkena banjir bandang, banjir bandang, apa banjir pasang surut misalkan. Itu nggak ada ceritanya tuh misalkan. Masyarakat harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Selamat siang kawan-kawan Lokadaya. Selamat datang di sesi pengantar 4 tentang pengelolaan risiko bencana dalam konteks perubahan iklim. Ucapan orang tua umpamai keramat, kalau ngomong jangan nyakitin hati. Saya hadir dengan segala hormat, tolong diterima dengan senang hati. Baik, kawan-kawan Lokadaya, hari ini teman-teman berada di link yang tepat, bukan link lenong, bukan link komedian, tapi emang hari ini sesi hari ini kita bikin sesi yang agak beda dari sebelumnya gitu ya. Jadi kalau sebelumnya nggak ada dakocan kayak saya nih hadir di tengah-tengah kayak gini, sekarang kita coba mulai nih, ada proses yang berbeda dari proses ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai sesinya, saya mau ngajak teman-teman kawan-kawan Lokadaya untuk nonton film durasinya 3 menit. Nah, ini yang presentasi kakak saya nih. Ya, coba kita lihat. Silakan, Mas Anton. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman,
Meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target nol emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan, itu yang paling kita butuhkan, segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Oke, kawan-kawan, kalau kita tadi sekilas ngelihat video pendek yang disampaikan oleh Mbak Nana, saya minta deh satu kata dari kawan-kawan ketika melihat video tadi. Silakan, ayo. Saya sekalian cek sound nih, cek soundnya teman-teman. Urgent, apa sud? Urgent, urgent. Urgent, oke, penting. Ada lain? Seram. Seram. Siapa tuh? PR. PR penting, serem, PR siapa nih? Baik kawan-kawan Lokadaya, hari ini kita kedatangan narasumber, gitu ya. Ini kita panggil dan kasih tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mas Sofyan, atau biasa yang kita panggil Mas. Sehat, Mang. Alhamdulillah sehat, Mang. Halo kawan-kawan, kawan Lokadaya, apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Sehat Om, sehat. Alhamdulillah. Mang, ini kita hari ini mau ngomongin apa sih? Tapi tadi kalau ngeliat video 3 menit ya, satu kata tuh dari saya, serem. Iya. Serem 2050 ya. Dan itu kemungkinan itu terjadi. Karena kalau kita melihat dari apa yang kita rasakan sekarang, tanda-tanda ke arah yang disampaikan Mbak Nana itu bisa terjadi. Bahkan bisa lebih cepat. Oke. Tidak menunggu tahun 2050, bisa tapi jadi bisa jadi 2030 atau 2040 itu udah kejadian benar. Kalau upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya adaptasi itu nggak dilakukan. Oke, baik. Nah, kita nanti ke depan bakal ngomong soal ini ya. Iya. Oke, teman-teman, beli celana ke pasar turi ya, belinya di toko sekendari. Cakep. Ya kan? Bencana nggak bisa kita hindari, ya kan? Ngelola risikonya yang jadi kunci. Wih, cakep, cakep. Untuk paparannya, teman-teman, kawan-kawan Lokadaya, tolong fokus, tolong perhatiin, karena ntar di tengah-tengah kita ada kuis soal materinya. Oke, selamat, silakan. Terima kasih, Abang Suhud. Baik, kawan Lokadaya semuanya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Nana ya, itu cukup mengerikan. Tapi mengerikan kan ketika kita melihat dari sisi ujungnya kayak gitu ya. Akan ada migrasi yang luar biasa.
kemudian ada perebutan sumber makanan, ada perebutan sumber air dan macam-macamnya kan. Nah, kengerian itu kalau kita coba refleksi terkait dengan kondisi saat ini sebetulnya sudah dirasakan, ya. Cuma kadang-kadang memang kita lebih banyak melihat, baru akan kaget gitu ya, baru akan melihat hal yang seperti itu ketika kejadiannya luar biasa kayak gitu ya. Ketika kejadiannya luar biasa. Nah, kawan Lokadaya ini posisinya kita akan mendiskusikan ini selama kurang lebih 2 jam ya posisinya. Kita akan membicarakan terkait itu. Lalu kenapa itu menjadi penting kita diskusikan? Kenapa menjadi penting kayak gitu ya? Nah, karena posisinya kalau kita melihat tentang konteks Indonesia terutama, kami di 2007 itu pernah melakukan riset tentang wilayah rawan bencana di Indonesia itu seberapa besar, dan hasilnya sangat mencengangkan. 98 wilayah di Indonesia itu merupakan kawasan rawan bencana. Nah, ketika angka 98% itu menjadi kawasan rawan bencana, artinya kan hanya menyisakan sekitar 8%, dan itu pun tidak dalam sebuah hamparan yang sangat luas yang seluruh rakyat Indonesia berkumpul di situ kayak gitu. Tapi ada di beberapa spot-spot kecil di antara wilayah-wilayah yang rawan kayak gitu. BNPB sendiri kalau tidak salah dirilisnya itu sekitar 90-an persen. Nggak begitu penting tentang apa namanya angka tersebut ya, tapi itu sudah menunjukkan kita memang tinggal hidup dan berkegiatan itu di wilayah yang rawan bencana, sehingga ya mau tidak mau pengelolaan risiko bencana itu menjadi keharusan, menjadi wajib dilakukan. Karena kalau tidak, ya kita tinggal menunggu waktu saja, tinggal menunggu waktu. Ketidakmampuan kita dalam mengelola risiko bencana itu akan berdampak buruk buat kita. Makanya ini menjadi penting topik kita siang ini. Kemudian ada satu topik lagi yang coba kita diskusikan terkait dengan pengelolaan risiko bencana adalah tentang perubahan iklim. Tentu kalau berbicara tentang perubahan iklim, kita akan melihat apakah respon atas dampak perubahan iklim itu dalam konteks mitigasi maupun dalam konteks adaptasi. Menjadi penting dalam konteks pembicaraan kita ke depan adalah karena banyak upaya-upaya yang seolah-olah itu menjadi bagian dari mitigasi, menjadi bagian dari adaptasi, bahkan menjadi bagian dari pengelolaan risiko bencana, ternyata memiliki dampak, ya, berdampak negatif terhadap tujuan besar kita sendiri dalam konteks pengelolaan risiko bencana atau dalam konteks merespon dampak perubahan iklim. Itu yang kalau misalkan diadaptasi kita sering mendengar misalkan ada maladaptasi, ada malmitigasi. Sebetulnya dalam konteks pengelolaan risiko bencana itu juga muncul tentang malmitigasi, malkesiapsiagaan dan lain-lainnya, karena apa namanya upaya-upaya yang dilakukan ketika kita tidak cermat melihat tentang implikasi-implikasi atas intervensi yang kita lakukan, itu bisa jadi berdampak buruk terhadap masyarakat yang seharusnya dengan intervensi kita itu menjadi lebih kuat. Nah, kemudian topik yang ketiga ini yang cukup menarik adalah ketika berbicara tentang inklusi. Artinya kalau berbicara tentang inklusi ya tidak boleh dari sekian kelompok yang ada di level masyarakat itu yang termarginalkan. Tapi apakah misalkan kerja-kerja kita dalam konteks penanggulangan bencana maupun merespon dampak perubahan iklim tersebut, inklusi itu sudah dilakukan? Jangan-jangan misalkan karena kita terlalu fokus berbicara tentang kelompok-kelompok rentan, justru yang kelompok tidak rentan justru tidak dilibatkan kayak gitu posisinya. Itu
eh, hati-hati juga posisi-posisi itu yang perlu kita lakukan. Atau misalkan ketika kita ada jebakan-jebakan Batman begitu ya, apakah karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan waktu dan lain-lainnya, sehingga akhirnya kita menganggap cukuplah kita menggunakan representasi dari masyarakat sebagai perwakilan. Apakah misalkan itu juga memunculkan tentang malinklusi misalkan ya, mari kita diskusikan lebih lanjut. Nah, kawan-kawan, kalau kita ngomong tentang dampak perubahan iklim, tadi sudah digambarkan oleh Mbak Nana dalam konteks yang menyeramkan begitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks Indonesia yang dekat saja, misalkan kalau misalkan kita tinggal di Jawa, yang dekat saja di pesisir utara Jawa, dampak perubahan iklim itu bukan hanya di tahun 2020 saja. Misalkan kita melihat Demak itu tenggelam, kemudian sekarang mulai masuk ke Pekalongan, Semarang dan lain-lain. Kondisi konkret yang melihat tentang dampak seberapa besar nanti kontribusi perubahan iklim itu terhadap risiko yang ada bisa kita diskusikan atau kita perdebatkan. Tapi realitasnya ada kontribusi perubahan iklim itu terhadap banjir pasang surut yang ada di wilayah pesisir Jakarta, dan bahkan beberapa desa. Sebelum isu ngomongin tentang migrasi iklim, bagaimana misalkan yang disampaikan Mbak Nana, nanti akan muncul misalkan ada beberapa negara yang sudah akan bersiap-siap melakukan negosiasi, melakukan MOU, bahkan ketika negara saya tenggelam, maka warganya akan dioper kayak gitu ya, ditransfer kayak gitu menjadi bagian dari negara. Karena memang posisi-posisi itu kecenderungannya itu sudah mulai muncul. Di Indonesia terjadi. Kalongan misalkan atau Demak, bahkan di Demak itu isu itu sudah muncul dari mulai tahun 90-an sebetulnya. Bagaimana misalkan tingkat masyarakat harus berupaya secara mandiri gitu ya, tanpa keterlibatan negara, mereka harus mencari wilayah yang lebih aman. Nyata dampaknya, beberapa petani harus mulai mengganti mata pencahariannya menjadi petambak. Kemudian ketika petambak juga akhirnya tidak mampu menghadapi banjir pasang surut, mereka harus berubah lagi menjadi buruh dan lain-lain. Itu adalah dampak-dampak nyata ya yang kita alami kayak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang benar nggak sih dampak perubahan iklim, misalnya, ya realitasnya kita rasakan. Bahkan misalkan kalau kita perhatikan secara cermat, misalkan daur banjir di masing-masing wilayah biasanya berbeda. Ada daur banjir yang cukup besar kayak gitu. Jadi di kampung saya di Banten itu daur banjir itu yang besar sampai ke halaman rumah saya, padahal sungainya cukup jauh dari rumah itu. Daurnya itu sekitar 12 tahun ya. Jadi setiap 12 tahun itu banjir besar itu akan sampai di sini. Dan terakhir itu ketika saya kecil, ketika saya SD kalau tidak salah, kelas 1, banjir itu sampai ke depan rumah. Tapi sekarang dari 12 tahun tadi, karena kondisi iklim yang berubah tadi, semakin pendek daunnya. Bahkan sekarang saya dengar misalkan muncul di 8 tahun, bahkan sekarang lebih rapat lagi menjadi setiap 4 tahun sekali itu banjir besar itu muncul. Kemudian El Niño yang kita rasakan saat ini juga sama misalkan. Dulu misalkan ketika kondisi masih baik, ozonnya, atmosfernya gitu, daur untuk yang kita rasakan terkait dengan El Niño itu sekitar 8 sampai 12 tahun. Sekarang mulai lebih pendek. Bahkan misalkan diproyeksikan kita akan merasakan panas yang seperti ini itu per 4 tahun sekali untuk ke depan. Dan kita tahu misalkan dulu itu 98 tuh terakhir misalkan kondisi yang seperti ini terjadi dan lain-lain. Nah, kemudian kita berbicara tentang perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana, ini menjadi menarik gitu ya. Karena selama ini kan dua isi ini kan berbeda kayak gitu. Sekalipun mendiskusikan kaitannya dengan perubahan iklim dan risiko bencana itu sudah dimulai di tahun 90-an ketika kebakaran hutan cukup besar yang kondisi musimnya itu mirip lah ya sama saat ini, walaupun diproyeksikan misalnya sekarang tuh lebih parah dari 97 98 El Niño-nya kayak gitu. Kebakarannya sangat masif.
Nah, saat itu saya ingat betul ketika saya masih aktif di Wahana Lingkungan Hidup Jogja saat itu mulai mendiskusikan tentang penanggulangan bencana itu nggak boleh lepas dari persoalan-persoalan iklim dan lingkungan kayak gitu. Kenapa bisa muncul? Karena ada banyak korelasi yang saling berkontribusi gitu ya. Dampak perubahan iklim itu terhadap risiko bencana. Jadi kalau misalkan kita masih berkelompok, ini kelompoknya perubahan iklim, ini kelompoknya penanggulangan bencana, ya agak sulit kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola risiko bencana misalkan, atau kita mengelola respon dari dampak perubahan iklim, apakah kaitannya dengan mitigasi maupun adaptasi kayak gitu ininya. Nah, posisi keterkaitan antara dampak perubahan iklim dan pengelolaan risiko bencana inilah yang menjadi krusial sebetulnya. Dan syukur misalkan ketika 2024 UNSDR itu sudah melihat posisi ini yang tidak bisa dipisahkan lagi. Berbicara dalam konteks kita berbicara tentang risiko bencana, nggak akan bisa kita tanpa membicarakan tentang perubahan iklim kayak gitu posisinya. Nah, dari 2004 kemudian muncul ada terminologi bencana dan lain-lainnya, kemudian isu-isu perubahan iklim itu sudah sangat intens didiskusikan di manajemen risiko bencana. Tapi misalkan di isu perubahan iklim itu masih belum, karena masih memisahkan posisinya di perubahan iklim itu kami hanya akan berbicara dalam konteks kerentanannya saja. Jadi ada semodel pembagian peran begitu ya, ya bagus juga sih dari satu sisi gitu ya. Bahwa kami hanya bekerja di kerentanan saja begitu, masuk menjadi bagian dari risiko dari yang berpotensi terhadap bencana tadi itu menjadi ranah kawan-kawan yang lain kayak gitu. Nah ini yang cukup menarik. Tapi ketika misalkan itu bergulir nggak bisa dipisahkan, kita harus berbicara tentang risiko bencana itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang menjadi tantangan tentu kalau dalam konteks birokrasi gitu ya. Tentu tantangannya adalah bagaimana dua isu yang memang tidak dipisahkan ini sinergi juga dalam konteks operasional atau menerjemahkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada ketika diterjemahkan dalam konteks sistem anggaran kayak gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk akuntabilitas pelaksanaan program dan lain-lainnya itu seperti apa kayak gitu. Di Indonesia tantangan itu masih belum menemukan titik temu kayak gitu ya, karena misalkan teman-teman KLHK misalkan yang punya kewenangan terhadap perubahan iklim itu akan kesulitan misalkan memiliki program ketika ada judul bencananya. Demikian juga teman-teman BNPB atau BPBD ketika akan berbicara tentang pengelolaan risiko bencana dengan memasukkan isu perubahan iklim itu juga menjadi persoalan kayak gitu. Jadi ini hal-hal yang menjengkelkan kayak gitu ya. Tapi kalau kita melihat tentang sistem-sistem kenegaraan kita kaitannya dengan program itu adalah realitas yang harus kita hadapi. Bahkan yang lebih gawat lagi, misalkan sistem yang kita hadapi itu akan terjadi overlapping gitu ya, penumpukan program pada sebuah wilayah yang secara kegiatan itu sama, tapi secara judul berbeda. Sama-sama nanam mangrove di wilayah yang sama, yang satu judulnya kami sedang melakukan program mitigasi perubahan iklim tanam mangrove di lokasi yang sama. Datang lagi orang lagi misalkan lembaga lain misalkan, kami tanam mangrove lagi di lokasi yang sama misalkan, tapi judulnya kami mitigasi bencana terhadap abrasi. Datang lagi orang lagi nanam mangrove lagi di situ misalkan, kami menanam mangrove itu untuk peningkatan ekonomi masyarakat misalkan karena di wilayah pesisir dan lain-lain. Semuanya menumpuk di sebuah wilayah dengan anggaran masing-masing kayak gitu, dengan tujuan masing-masing yang masyarakatnya akhirnya bingung sebetulnya gimana nih ke depan kayak gitu ya posisinya. Baik, kawan-kawan, jadi kalau melihat posisi itu menjadi penting tuh kaitannya dengan melihat konteks risiko. Nah, untuk bisa melihat lebih jauh sebetulnya
keterkaitannya perubahan iklim dengan bencana itu di mana sih kayak gitu ya. Kalau kita mau melihat lebih gamblang ya pasti kita akan melihatnya itu dari sisi pembentuk risiko bencana itu apa saja ya. Jadi kalau kita misalkan melihat tentang variabilitas atau variabel pembentuk risiko bencana, tentu kita akan berbicara risiko bencana itu pasti akan melihat dari sisi hazard misalkan. Itu adalah salah satu hal mendasar ya. Tidak akan ada risiko kalau tidak ada hazard. Sehingga hazard inilah salah satu faktor dominan dalam membentuk risiko bencana. Tapi apa yang berkontribusi terhadap munculnya ancaman kayak gitu. Kemudian ada lagi misalkan kaitannya dengan kerentanan atau vulnerable ya. Kemudian ada juga misalkan yang memisahkan, misalkan vulnerable itu misalkan ada E-nya itu exposure-nya itu harus muncul sendiri kayak gitu. Ada juga misalkan tentang kapasitas adaptasi. Nah, kalau kita berbicara tentang variabel pembentuk risiko bencana, ini posisinya harus kita bedah kayak gitu loh, satu-satu gitu loh. Sehingga kita menemukan kontribusi perubahan iklim itu adanya di mana kan gitu. Kita berbicara tentang berbicara dalam konteks jenis-jenis ancaman hidrometeorologis, mungkin kita tidak akan berdebat kaitannya dengan seberapa besar kontribusi perubahan iklim membentuk risiko bencana. Bisa melihat dari sisi curah hujannya misalkan. Kita bisa melihat tentang kelembabannya, kita bisa melihat dari sisi suhunya dan lain-lainnya kayak gitu. Hampir tidak ada perdebatan. Tapi bagaimana dengan jenis-jenis ancaman bencana misalkan model hidrometeorologis misalkan ya. Artinya bisa gempa, bisa ada longsor misalkan, atau gerakan tanah, ada erupsi, ada tsunami, kemudian ada likuifaksi. Apakah misalkan ancaman-ancaman bencana geologis ini berkontribusi terhadap perubahan iklim kayak gitu ya posisinya? Ada satu penelitian yang sampai sekarang yang sudah dijurnalkan ya, yang sudah dijurnalkan itu sudah keluar bahwa ternyata ada kontribusinya perubahan iklim itu mempengaruhi terhadap percepatan atau tumbuhnya gempa bumi misalkan. Dan sampai sekarang jurnal yang sudah didiskusikan atau diseminarkan di pertemuan internasional para ahli geologi di Inggris waktu itu sampai saat ini itu masih belum ada yang menyanggah kayak itu ya. Artinya kalau misalkan dalam konteks saintifik, selama belum ada sanggahan, maka hasil penelitian itu yang dianggap sebagai basis argumentasinya kayak gitu. Artinya kalau kita berbicara lebih cermat lagi, ternyata bencana geologis pun misalkan itu juga memiliki kontribusi terhadap perubahan iklim. Sehingga tidak ada alasan ketika kita berbicara tentang bencana-bencana geologi itu dikeluarkan dari proses atau pembahasan risiko bencana terkait iklim. Tapi realitasnya misalkan kita sampai saat ini itu masih memisahkan bencana geologis itu sebagai terkait iklim. Tapi posisi yang menjadi menarik untuk membentuk risiko itu ada variabel lain ya. Variabelnya itu diantaranya itu adalah ada exposure, ada kerentanan, ada kapasitas kayak gitu. Nah, kalau misalkan di H-nya itu taruhlah misalkan kita masih memisahkan geologis itu masih terpisah dari iklim, oke, fine, di situ posisinya. Tapi bagaimana dengan variabel yang lainnya? Apakah variabel-variabel yang membentuk kerentanan, yang membentuk exposure, yang membentuk kapasitas itu tidak berhubungan dengan perubahan iklim kayak gitu, ya? Taruhlah misalkan ketika kita berbicara tentang kerentanan, misalkan ada sebuah komunitas, misalkan di sebuah wilayah yang rawan gempa bumi, misalkan komunitas itu juga memiliki tingkat kerentanan, misalkan terhadap faktor-faktor cuaca, misalkan. Taruh dari sisi mata pencahariannya, dia petani sangat mengandalkan curah hujan, karena curah hujannya berubah sehingga pertaniannya menjadi lebih sedikit. Karena dia pendapatannya menjadi lebih sedikit, kemampuan atau ketidakmampuan dia dalam menghadapi hazard geologis tadi menjadi lebih menurun ya posisinya. Jadi kalau kita berbicara tentang seberapa besar korelasinya, jangan lupa kita berbicaranya tidak hanya berbicara H, tidak berbicara hazard,
tidak berbicara ancaman, tapi juga kita berbicara tentang variabel lain dalam membentuk risiko. Ada V tadi misalkan, itu dalam konteks mata pencaharian. Oh, ternyata perubahan iklim juga mempengaruhi terhadap kesehatan. Tadi Mbak Nana menyampaikan misalkan, oh ya ke depan misalkan wabah itu tidak hanya COVID misalnya, akan banyak tuh varian-varian wabah yang akan memunculkan teror gitu ya di tingkat masyarakat. Atau misalkan daya tahan tubuh kita menjadi lebih lemah, yang itu kontribusinya itu dari dampak perubahan iklim. Masuk ke P, mempengaruhi ini. Jadi masyarakatnya menjadi lebih mudah sakit. Saat mudah sakit itu terjadi ancaman geologis. Ada nggak hubungannya misalkan? Oh, kita menemukan pola hubungan itu. Kemudian kita berbicara tentang exposure, tentang luasan wilayah terpapar misalkan. Apakah misalkan wilayah-wilayah geologis misalkan yang gempa, erupsi dan lain-lainnya tadi misalkan ada nggak pengaruhnya terhadap dampak-dampak perubahan iklim tadi misalkan? Oh, wilayahnya tadinya wilayah yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman geologis, tapi karena ada faktor perubahan iklim yang menyebabkan wilayah itu menjadi lebih rentan kayak gitu. Maka memiliki itu pengaruh terhadap exposure. Demikian juga kaitannya dengan kapasitas. Misalkan kalau kita berbicara dalam konteks parameter yang ada di BNPB, taruhlah misalkan kita melihat dari aspek sistem PB ya, ada 5 indikator yang digunakan untuk melihat tentang ukuran-ukuran dari kapasitas. Ada pengaruhnya nggak terhadap perubahan iklim? Kalau misalkan ada pengaruhnya, misalkan maka posisi yang kaitannya dengan kaitannya dengan membedakan antara risiko bencana iklim atau risiko bencana yang lainnya, misalkan itu menjadi tidak lagi valid karena ada variabel-variabel yang kita melihatnya membentuk sebuah risiko yang punya pengaruh. Walaupun misalkan kita masih mungkin kita masih tidak sepaham hazard terkait dengan geologis itu tidak terpengaruh dengan iklim karena ada kaitannya dengan geologis tadi. Dalam membentuk ancaman itu tidak ada pengaruhnya tuh geologis dengan iklim. Tapi beberapa ancaman geologis sebetulnya punya keterkaitan sangat erat gitu. Misalkan kaitannya dengan erupsi gunung api misalkan. Selain erupsi, ancaman gunung api juga ada lahar hujan ya, di mana lahar hujan itu akan menjadi bahaya ketika ada curah hujan tinggi kemudian membawa material hasil erupsi dari sebuah gunung itu menuruni wilayah-wilayah di bawahnya. Dan erupsi Merapi 2010 kemudian di tahun yang sama atau misalkan di tahun berikutnya 2011 itu kan terjadi lahar hujan yang juga dampaknya itu cukup luas. Kemudian Semeru juga kita menyaksikan. Artinya misalkan kita nggak bisa saklek ternyata melihat bahaya geologis ini misalkan tidak punya kaitan. Mungkin pada beberapa karakteristik dari ancaman bencana geologis itu punya keterkaitan dengan persoalan iklim kayak gitu ya. Apakah misalkan karena misalkan kalau kita berbicara tentang dampak perubahan iklim dalam konteks perubahan variabilitas iklim misalkan, kita pasti akan melihatnya seberapa besar pengaruh perubahan iklim itu mempengaruhi terhadap sifat dan pola ya. Jadi misalkan curah hujan yang biasanya rata-rata itu 80 mm misalkan yang itu tidak menyebabkan banjir, tiba-tiba terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 150 mm dan keseringannya itu menjadi lebih pendek kayak gitu ininya. Nah, bisa jadi itulah faktor-faktor dari dampak perubahan iklim. Jadi ada anomali-anomali yang muncul misalkan apakah dari sisi tingkatannya maupun dari sisi intensitasnya. Nah, melihat dari posisi ini kita menjadi clear seharusnya gitu loh ya, bahwa berbicara tentang risiko bencana perubahan iklim ini memiliki kontribusi yang cukup signifikan kayak gitu. Itu yang menjadi penting saya pikir untuk kawan-kawan kita sama-sama diskusikan terkait dengan seberapa besar sih kontribusi dari perubahan iklim itu dalam risiko bencana gitu. Nah, kawan-kawan, kalau misalkan kita melihat dari
pola-pola penanganan bencana ini menjadi menarik kayak gitu ya. Apakah kaitannya dengan berbicara tentang risiko iklim atau kerentanan iklim, risiko iklim atau risiko bencana dalam konteks kejadian bencana kayak gitu. Nah, konteks ini misalkan menjadi menarik buat kita coba diskusikan untuk ke depan kayak gitu ya. Apakah misalkan pola-pola yang kita kenalkan, yang kita lakukan sebagai respon atas kejadian atau sebuah situasi atau sebuah kondisi memang sudah berkontribusi seberapa besar dalam mengurangi risiko. Ini yang menjadi menarik sebagai bagian dari refleksi kita ya, sehingga kita misalkan tidak selalu menempatkan diri, gara-gara saya datang ke situ misalkan, sehingga masyarakat di situ menjadi siap misalkan kayak gitu. Atau misalkan bahkan kita mungkin tidak peduli misalkan terhadap upaya-upaya yang kita lakukan karena proyek itu sudah selesai, misalkan bodo amat misalkan kegiatan itu mau berimplikasi terhadap itu atau tidak. Itu bagian dari refleksi saya pikir menjadi cukup menarik karena kita gitu ya sebagai masyarakat sipil itu di posisi ini sangat malas gitu ya. Sangat malas untuk melakukan refleksi, sangat malas untuk melakukan evaluasi kalau tidak dipaksa. Nah, yang jelas kawan-kawan kalau kita melihat di realitas di lapangan masyarakat ya. Ini umum. Masyarakat itu sebetulnya hanya peduli dengan hal yang nyata dan hal yang dirasakan. Ini adalah realitas di lapangan kayak gitu. Sehingga karena memang posisi ini adalah realitas yang ada di tingkat masyarakat, misalkan, apakah kemudian misalkan kita menyalahkan masyarakat? Ya enggak juga kayak gitu posisinya. Karena itu adalah insting manusia ya seperti itu kayak gitu. Ketika misalkan yang dirasakannya itu akan membahayakan, bisa jadi dia akan melakukan sesuatu supaya bahaya itu tidak menjadi bencana, ya posisinya. Tapi yang lebih sering dirasakan, yang sering terjadi adalah sekalipun sudah dirasakan tapi diabaikan, ya terabaikan posisinya sehingga kenyataan akhirnya baru muncul ketika longsornya terjadi baru iya ya misalkan saya harus pindah misalkan tapi longsornya kan udah terjadi iya ya misalkan banjir roobnya itu udah nggak turun-turun sehingga saya harus sudah mulai pindah. Tapi kalau berbicara tentang apa yang dirasakan sebetulnya kan ada proses panjang kayak gitu ya di level komunitas itu yang sudah muncul. Ini yang menjadi menarik sebetulnya di posisi ini kayak gitu ya. Menjadi menarik kalau kita coba lihat tentang kearifan lokal ya. Kalau kita melihat tentang pengetahuan lokal ya. Itu yang menjadi menarik. Menariknya di mana? Ya menariknya adalah ketika dia menjadi sebuah kearifan lokal itu kan tidak muncul tiba-tiba. Ada proses panjang sebetulnya yang harus dilalui sehingga posisi itu menjadi dianggap sebagai sebuah pengetahuan baru buat masyarakat dan dijalankan kayak gitu ini melalui sebuah pengamatan, melalui sebuah pengalaman, bahkan kejadian-kejadian yang mungkin tidak asik dirasakan atau bahkan bencana kayak gitu posisinya ya. Nah, apakah misalkan kearifan-kearifan lokal atau pengetahuan-pengetahuan lokal yang terjadi ini, misalkan, itu bisa diakselerasi atau enggak? Bisa dipercepat atau tidak? Atau misalkan kita membiarkan masyarakat itu menemukan pengetahuan lokal dan kearifan lokalnya itu tadi, misalkan, didasarkan atas sebuah proses, kayak gitu ya, proses panjang misalkan. Kita misalkan mengetahui, misalkan kalau saya lihat di kawan-kawan di Demak, misalkan kayak gitu, ada kearifan lokal, pengetahuan lokalnya, ada pengetahuan lokal yang menjadikan masyarakat itu tidak akan meninggalkan rumahnya kalau siput laut itu memberikan tanda, misalkan itu melebihi batas lantai rumahnya. Jadi ya kalau posisinya ada semodel siput laut, kemudian ada di pohon atau di tembok kayak gitu. Jadi kalau siput lautnya itu yang paling bawah itu ada di sini, misalnya, maka masyarakat itu mengetahui bahwa banjir roobnya itu ada di sini, ya, ada di bawahnya si siput laut. Jadi kalau misalkan dia perbandingkan posisinya rumah
dia itu lantainya itu di atas ini, misalkan ya, lantainya itu model kayak gini, misalkan sini roof-nya. Maka kira-kira si siput lautnya ada di sini, maka saya nggak perlu mengungsi karena airnya itu cuma sampai batas sini saja kayak gitu. Nah, pengetahuan masyarakat terhadap siput laut sebagai tanda-tanda alam untuk mengetahui tentang tingkat banjir itu kan bukan hanya sekali melihat siput laut, berkali-kali ya melakukan sebuah pengamatan kayak gitu ini, sehingga akhirnya menetapkan bahwa siput laut itu sebagai bioindikator kayak gitu ini posisi. Itu yang menjadi menarik adalah ketika ada besaran dampak perubahan iklim gitu ya. Ada dampak perubahan iklim yang akhirnya merubah atau si alam itu membutuhkan proses adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi atas iklim yang terjadi kayak gitu. Kalau misalkan kita melihat yang kaitannya dengan masyarakat Demak, itu bioindikator yang digunakan yang siput laut seperti ini misalkan sekarang sudah tidak bisa lagi digunakan. Karena apa? Misalkan tanda alam siput lautnya ada di sini, ternyata banjirnya ada di sini. Siput lautnya ada di sini, kadang-kadang banjirnya hanya di sini. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebetulnya tidak hanya masyarakat yang melakukan sebuah proses mendapatkan sebuah pengetahuan baru, ya melalui sebuah pengalaman dan pengamatan tadi. Binatang juga melakukan hal yang sama sebagai sebuah insting kayak gitu. Dia akan membutuhkan waktu melihat tentang terjadinya perubahan-perubahan baik yang terkait dengan cuaca maupun yang terkait dengan lingkungan. Nah, selama mereka mengalami sebuah proses adaptasi tadi, melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi, bisa jadi misalkan hal-hal yang seperti ini akan dialami. Sehingga misalkan ketika terjadi masa perubahan yang seperti ini, misalkan kalau di kasus Semarang misalkan perubahannya bisa terjadi karena dampak perubahan iklim, bisa juga misalkan ada kontribusi terhadap intervensi pembangunan, ya di situ ada reklamasi, di situ juga ada pemecah gelombang dan lain-lainnya, sehingga menyebabkan terjadi perubahan arus laut yang menyebabkan wilayah Demak itu menjadi terpapar kayak ininya. Nah, di kasus di kasus siput ini kan menjadi menarik. Mungkin secara cuaca, secara iklim, ya si siput ini tidak melihat terjadinya perubahan. Dia tidak melihat terjadinya perubahan, sehingga dia masih menggunakan pola-pola insting alamnya gitu ya, masih menggunakan insting yang seperti ini, bahwa kayaknya banjirnya cuma segini, maka dia akan. Tapi terjadi perubahan lingkungan yang signifikan yang menyebabkan terjadinya perubahan pola arus laut tadi kayak gitu. Nah, yang terjadi misalkan kalau kita lihat di Pronoto Mongso yang ada di Jawa, ternyata Tenggeret ya sebagai bioindikator untuk menunjukkan waktu tadi, itu pada satu waktu bisa berbunyi sepanjang tahun. Nah, ketika si Tenggeret itu berbunyi sepanjang tahun, misalkan, apa yang bisa dijadikan sebagai indikator buat masyarakat yang masih menggunakan tanda-tanda alam tadi? Bunga gadung juga kayak gitu, yang dulu hanya setahun sekali dia muncul, yang menunjukkan tentang tanda alam, misalnya, itu juga pada satu waktu itu bisa berbunga sepanjang tahun kayak gitu, sehingga tidak lagi bisa digunakan sebagai bioindikator. Nah, ini menjadi menarik gitu ya, menjadi menarik ketika misalkan, oh kalau begitu kearifan lokal itu tidak abadi, ya, karena kearifan lokal itu didasarkan atas ruang dan waktu. Ketika ruangnya berubah, maka kearifan lokal atau pengetahuan lokal seharusnya harus melakukan penyesuaian. Karena kearifan lokal atau pengetahuan lokal sendiri adalah sebuah produk, ya, produk di tingkat komunitas yang melalui sebuah proses panjang. Nah, kondisi inilah yang sebetulnya dalam diskusi kita menjadi cukup menarik, bahwa kita itu perlu untuk secara kritis misalkan melihat tentang kearifan lokal, tentang pengetahuan lokal dan macam-macamnya, misalkan itu di level komunitas. Sehingga misalkan bagaimana dengan posisi ke depan, apakah masyarakat peduli? Masyarakat peduli ketika informasinya itu sampai, ya. Nah, konteks ini yang menjadi menarik terhadap pola-pola pendekatan pengelolaan risiko bencana atau pengelolaan risiko iklim tadi. Jadi
image atau apa misalkan kepercayaan kita, jangan takut-takuti masyarakat dengan informasi yang serem-serem misalkan. Iya, enggak, tinggal caranya saja. Caranya seperti apa sih misalkan kita untuk menyampaikan itu, tapi yang jelas informasi itu menjadi penting karena ini akan menjadi keputusan buat masyarakat untuk menentukan saya harus ngapain kayak gitu. Dan yang lebih jelas lagi, negara harus hadir di situ. Ketika ada pilihan-pilihan masyarakat untuk melakukan sesuatu, misalkan pilihannya itu jelas juga, misalkan tingkat pemerintah, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Karena konteks di sini misalkan ya, konteks di sini misalkan terjadi gap yang cukup besar antara kejadian bencana geologis dengan bencana hidrometeorologis ya. Jadi kalau bencana geologis kayak gempa, kemudian banjir kayak gitu ya, gempa, erupsi gunung api, itu respon pemerintah itu luar biasa sampai menyediakan rumah, menyediakan lahan dan macam-macamnya untuk relokasi masyarakat. Tapi di kasus yang sama, misalkan, itu tidak pernah terdengar bagaimana pemerintah heboh menyiapkan permukiman buat masyarakat terhadap yang terkena abrasi, yang terkena banjir bandang, banjir bandang, banjir pasang surut misalkan. Itu nggak ada ceritanya tuh misalkan. Masyarakat harus berjuang sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Jadi bagaimana ke depan ini yang menjadi penting ya, karena terjadi gap antara penanganan bencana geologis dengan bencana hidrometeorologis misalkan. Ini juga menjadi penting buat kita bersama bagaimana pola penanganan, pola advokasi dan lainnya itu perlu dilakukan kayak gitu ininya. Jadi posisi itu yang menjadi menarik saya pikir ya buat kawan-kawan misalkan, sehingga misalkan akhirnya kita tidak terjebak kayak gitu ya, terjebak dalam pola-pola penanganan itu yang diskriminatif juga. Ternyata diskriminatif itu tidak hanya hanya di level komunitasnya kayak gitu ya. Tadi misalkan karena kita terlalu fokus ngurusin yang kelompok-kelompok rentan, ternyata misalkan kita malah tidak ngurus tuh orang-orang yang tidak rentan kayak gitu posisinya. Tapi ternyata inklusi juga menjadi penting misalkan ya, dalam artian misalkan kita tidak meninggalkan isu secara atau misalkan dalam konteks penanganan, misalkan dalam konteks jenis ancaman bencana pun misalkan kita terjadi diskriminasi di situ, bahwa kita terlalu fokus berbicara dalam konteks bencana geologi saja yang diurus misalkan, tapi di bencana hidrometeorologis misalkan, bahkan yang sekarang misalkan kaitannya dengan kekeringan yang terjadi di mana-mana, yang kaitannya dengan karhutlah ya, kebakaran hutan misalkan, atau misalkan di bencana-bencana yang kaitannya dengan masih kebingungan nampaknya teman-teman juga, misalkan kaitannya dengan konflik sosial misalkan, seperti yang kasus di Rempang, kasus di Wadas, kasus di Kendeng misalkan. Kawan-kawan yang fokus di urusan humanitarian atau penanggulangan bencana menempatkan diri ada di mana? Ya. Karena kalau misalkan ngomong tentang penanggulangan bencana yang inklusif, seharusnya kasus Rempang, kasus Wadas, kasus Kendeng itu adalah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Atau misalkan di Kahayang misalkan yang kaitannya dengan konflik perkebunan misalkan, yang bahkan menyebabkan kematian. Posisi kita ada di mana? Ya, karena ke depan misalkan seperti yang disampaikan Mbak Nana, konflik-konflik itu akan semakin tinggi ya. Dan ketika misalkan kita tidak bersiap untuk menempatkan posisi kita akan ada di mana, maka sebetulnya inklusi yang kita akan bahas panjang lebar itu ya hanya gimmick saja, hanya jargon gitu, hanya untuk memenuhi kebutuhan donor misalkan, karena mengharuskan kalian harus memasukkan inklusi ini misalkan. Inklusi dalam artian misalkan kita hanya membatasi lagi inklusi pada konteks disabilitas misalkan, atau kelompok-kelompok rentan dan lain-lainnya begitu. Nah, posisi ini yang sering kita rasakan kan sebetulnya posisi ini ya. Ketika misalkan pihak luar kita harus akui misalkan kita terjebak nampaknya, misalkan kita hanya peduli terhadap isu yang sedang kita garap, kemudian bidang kerja yang kita sedang tangani, kemudian juga kaitannya dengan regulasi, dengan administrasi, dengan proyek dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah berbicara dalam konteks itu menjadi menarik. Bagaimana dengan masalah kenyataan yang dihadapi warga tadi?
connect nggak sih misalkan? Jangan-jangan nggak connect loh ya posisinya. Gitu. Sehingga itu tadi misalkan ketika dulu misalkan kita membanggakan diri, oh saya bangga sudah menjadi perintis desa tangguh, desa A, B, C, D, E, F, G misalkan. Tapi sebetulnya rintisan yang kita buat itu tidak berpengaruh apa-apa buat kehidupan di tingkat masyarakat kayak gitu posisinya. Karena apa misalkan? Karena yang kita tangani tidak pada akar masalah kayak gitu posisinya. Ya, jangan salah misalkan. Apakah misalkan ketika kita membuat jalur evakuasi, kemudian membuat peta rawan bencana dan macam-macamnya itu menjadi bagian dari akar masalahnya yang ada di masyarakat atau tidak? Ya jangan-jangan bukan. Jadi ada akar masalah yang menyebabkan tingkat kerentanan itu bukan pada persoalan menghadapi si hazardnya yang kita buatkan petanya, kita buatkan kajian risiko bencananya misalkan karena proyek kita sedang menentukan untuk membuat peta itu. Masalah di masyarakat justru di sistem penghidupannya tentang akses terhadap kawasan. Masalahnya terhadap kepemilikan sumber daya. Masalahnya terhadap tata kelola sumber daya misalkan. Sehingga apapun yang kalian lakukan atau yang kita lakukan dalam konteks ketangguhan tadi itu tidak akan berbekas karena masalah utamanya itu tidak kita tangani kayak gitu posisi. Ini yang menjadi menarik dan saya ketika misalkan berdiskusi dengan Mas Eko Teguh kayak gitu ya posisinya untuk melihat tentang sebetulnya kita ini bicara dalam konteks pengurangan risiko bencana atau pengelolaan risiko bencana itu sebetulnya sudah menangani secara menyeluruh atau belum ya kayak gitu. Karena misalkan kalau kita berbicara tentang prabencana, misalkan di situ ada tindakan preventif, ya, kemudian ada mitigasi, kemudian ada kesiapsiagaan, misalkan. Jangan-jangan misalkan kita itu hanya main sebetulnya di sini, sedikit di mitigasi dan kita nggak peduli dengan urusan preventif kayak gitu. Jangan-jangan seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat tentang praktik-praktik operasional dalam konteks tiga aspek ini, kalau kita mau jujur gitu loh ya posisinya. Kawan-kawan yang bekerja di preventif itu lebih banyak non-humanitarian organization. Di sini misalkan, kalau misalkan di sini ada walhi, ada kawan-kawan walhi misalkan. Kemudian ada kawan-kawan aman, ada kawan-kawan KPA misalnya. Ada kawan-kawan yang lain misalkan kontras misalkan kaitannya dengan HAM misalkan. Karena posisinya mereka bekerja untuk bagaimana risiko bencana itu tidak muncul. Baik risiko bencana itu yang posisi HAM-nya itu udah existing seperti gempa itu udah existing gitu ya. Atau hanya itu yang dimasukkan. Awalnya di sini nggak ada hak. Tapi karena ada kebijakan, karena ada intervensi dan macam-macamnya, hanya itu jadi muncul di sebuah wilayah. Misalkan nanti di Bangka Belitung itu akan muncul haknya nuklir tuh posisinya karena ada upaya untuk membuat PLTN misalkan di situ. Ya kan? Hanya itu kan muncul. Tadinya nggak ada tuh nuklir di Bangka Belitung misalkan. Tapi ketika itu dijadikan misalkan maka akan muncul. Bisa jadi misalkan halnya itu nggak muncul misalkan kaitannya dengan konflik satwa di IKN misalkan ya di proyeknya IKN itu akan muncul haknya di situ posisi. Itu hak ini bisa muncul kan bisa juga dimunculkan kayak gitu ya. Nah posisi ini kan kawan-kawan ini ya yang bekerja di tindakan-tindakan preventif kayak gitu ya. Jadi bagaimana misalkan ketika ada rencana PLTN misalkan itu kawan-kawan wali sangat-sangat kuat misalkan untuk menolak dan macam-macamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada risiko bencana nuklir. Nah, kita misalkan di organisasi kemanusiaan tiba-tiba muncul misalkan untuk membuat jalur evakuasi dan macam-macamnya. Nah, kalau misalkan kita berbicara dalam konteks justru disitulah pentingnya kita harus sinergis baik. Nah, sinergisnya itu ada di mana? Kayak gitu. Karena yang namanya sinergis itu kan tidak hanya cuap-cuap di warung kopi gitu loh. Tapi juga disinilah kita harus melakukan sharing sumber daya. Sumber daya tidak hanya uang, ya, tapi juga ada keilmuan, ada keterlibatan dan macam-macamnya kayak gitu. Saya tidak mengatakan misalkan organisasi-organisasi kemanusiaan itu
tidak bekerja maksimal di preventif atau mitigasi. Beberapa orang yang saya kenal, misalnya seperti Eko Teguh, Petra Wacana, misalkan itu sangat kuat, sekalipun mereka banyak bekerja di humanitarian organisasi, misalkan mereka sangat sensitif, sangat terlibat di kerja-kerja preventif. Tapi kalau misalkan model-model Eko Teguh, model-model Petra dan kawan-kawannya itu juga misalkan menjadi bagian dari kerja-kerja kawan-kawan humanitarian, misalkan itu akan menjadi sangat sangat menarik menurut saya kayak gitu ya. Sehingga kita tidak lagi misalkan berbicara sinergis itu misalkan dalam konteks hanya cuap-cuap di warung kopi misalkan, tapi juga memang dalam konteks sharing sumber daya. Dan mudah-mudahan kawan-kawan Lokadaya gitu ya, kawan Lokadaya itu bisa menerapkan sebuah desain dalam konteks manajemen risiko bencana itu yang sinergisnya itu sinergis dalam konteks yang lebih konkret, kayak ada sharing sumber daya, ada sharing kerja bersama misalkan, sehingga misalkan ketika kawan-kawan sedang melakukan tindakan-tindakan preventif dalam melakukan kerja-kerja advokasi untuk mencegah kebakaran hutan misalkan melalui advokasi pelepasan lahan misalkan ya, atau misalkan melakukan advokasi terhadap sebuah proyek besar yang berpotensi memunculkan risiko bencana, itu kita menjadi bagian yang setara kayak gitu ya dalam konteks bekerja itu, karena memang dalam konteks pengelolaan risiko bencana. Oke, yang menarik nih. Saya terpaksa masuk karena kawan-kawan PKDS menurut saya ini jadi penting gitu, bagaimana kemudian organisasi kemanusiaan menempatkan diri terhadap konstelasi pengelolaan risiko bencana. Kalau tadi Mas yang bilang bahwa misalnya ketika bicara soal pembangunan IKN, bagaimana peran teman-teman humanitarian gitu ya dalam proses-proses gitu ya. Kemudian proses-proses pembangunan IKN, karena kita tahu misalnya Walhi bicara soal AMDAL. Nah, apakah kemudian AMDAL itu juga gitu ya cukup menyentuh pada konteks gitu ya pengelolaan risiko bencana ya gitu ya. Terus kemudian misalnya teman-teman yang dari legal gitu ya, ada pembukaan lahan segala macam, apakah juga itu juga menyentuh dari sisi pengurangan risiko bencana gitu, Bang ya. Ini yang menjadi menarik gitu loh ya. Kita sama-sama punya undang-undang gitu ya. Artinya kalau kita berbicara dalam konteks sebuah produk yang disebut dengan analisis mengenai dampak lingkungan, tentu ada rujukan yang kuat yang namanya Undang-Undang 32 tahun 99 tentang PPLH ya, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ salah satu pasal mewajibkan setiap usaha yang memiliki dampak lingkungan itu wajib menyusun AMDAL. Oke. Kemudian diturunkan menjadi PP, diturunkan menjadi Permen LH, dan itu menjadi kewajiban di semua lini untuk menjalankan, kecuali memang di pemerintahan sekarang ini agak unik, terutama dengan adanya undang-undang Ciptaker ya. AMDAL-nya bisa ditunda. Ini AMDAL-nya bisa ditunda kayak gitu. Termasuk misalkan Rempang kan konflik udah muncul misalkan. AMDAL-nya mana? Lagi disusun. IKN juga sama, proyeknya sudah jalan, AMDAL-nya mana? Lagi disusun gitu loh posisinya. Yang sebelumnya misalkan di pemerintahan sebelumnya, AMDAL itu harus duluan karena di situ alat uji. Nah, sebetulnya di bencana itu ada juga. Sama-sama nih Undang-Undang 24 2007, bahkan lebih tua kan. Artinya kalau ngomong tentang usia di undang-undangnya, misalkan Undang-Undang PB itu lebih tua dari undang-undang yang baru lingkungan hidup yang 99. Walaupun mereka lebih tua lagi karena memang ada undang-undang sebelumnya ya, tahun 80-an kayak gitu ininya. Tapi yang menjadi menarik ketika di Undang-Undang 24 2007 itu mewajibkan setiap kegiatan pembangunan yang disinyalir gitu ya, memunculkan risiko bencana, itu wajib menyusun yang namanya analisis risiko bencana. Ya. Tapi di analisis risiko bencana itu sampai sekarang itu tidak ada bentuknya. Artinya tidak diturunkan ya, kalau misalkan yang di Kementerian Lingkungan Hidup itu diturunkan menjadi PP dan diturunkan menjadi Permen LH sehingga ada rujukan untuk menjalankan di bencana itu
belum ada rujukannya. Kenapa, Mas? Saya nggak tahu ya, ada masalah apa di sana kayak gitu. Yang jelas, misalkan dulu ketika Apa ini jadi ngambat investasi? bisa jadi, Oke. bisa jadi gitu ya. Karena gini, kalau saya mau cerita kayak gitu ya, waktu itu kita masih cukup intens berdiskusi dengan Pak Sugeng, waktu itu dia deputi untuk pengurangan risiko bencana di BNPB misalkan. Kita sempat mendiskusikan dan menyusun, bahkan ada panduannya kayak gitu intinya. Itu sempat muncul bahwa analisis mengenai analisis risiko bencana. Tapi setelah itu nggak ada kabar gitu. Akhirnya yang muncul adalah gosip kan. Gosip-gosip di luar, entah yang namanya gosip kan bisa benar, bisa tidak benar. Salah satunya adalah kalau misalkan analisis risiko bencana itu diterapkan, itu akan menghambat investasi. Itu salah satunya. Baik, kawan-kawan Lokadaya ini mulai mengerucut pembahasan kita. Saya coba lempar ke kawan-kawan di forum. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada Bang Triawan Umbu, silakan. Halo, siang Mas. Mas Sofian, selamat siang. Ya, Mas. Ya, saya Umbu Tri dari Sumba Timur. Saya sangat tertarik dengan materi kita hari ini, karena itu kami Sumba Timur termasuk salah satu wilayah yang memang sangat semakin rentan dengan kondisi perubahan iklim ini. Kan kami salah satu kabupaten terkering di Pulau Sumba. Jadi kita bicara tentang dampak perubahan iklim hubungannya dengan risiko bencana. Kami pada beberapa kali mencoba diskusi dengan pemerintah daerah terkait dengan temuan-temuan yang kami temukan di lapangan, Mas. Kira-kira dampak akibat perubahan iklim. Hanya itu kami kesulitan di advokasi terkait masuk ke dalam rencana pembangunan. Ya. Karena memang sekarang ini pemerintah kabupaten itu lagi fokus isu yang lebih seksi katanya, Mas, kayak stunting, kayak kemiskinan ekstrim. Padahal kan kalau kita tarik, harusnya kemiskinan ekstrim itu akibat dari dampak perubahan iklim. Nah itu, Mas. Jadi diskusi kami, memang kami merasa bahwa memang kita perlu semacam hasil kajian risiko iklim, artinya yang memang berbasis kajian yang melibatkan akademisi, jadi bisa menjadi bahan advokasi ke pemerintah kabupaten. Hanya kendala kami, Mas, sampai saat ini kami belum bisa menemukan semacam tools terkait dengan kajian untuk pelaksanaan kajian risiko iklim. Itu, Mas, memang ada di kami coba hasil pencarian itu kami dapat di Permen LHK terkait dengan kajian risiko bencana. Nah, setelah kami coba baca tuh, Mas, memang ada beberapa temuan bahwa seperti Mas Sofian sempat sampaikan bahwa kearifan-kearifan lokal yang sudah masyarakat kan sebenarnya banyak memiliki kearifan lokal. Hanya dengan menggunakan kajian yang ada, tools yang ada dalam Permen LHK itu, kami rasa dia tidak bisa menangkap praktik-praktik lokal tertentu, Mas, kayak kemampuan adaptif. Nah, itu memang, Mas, yang kendala. Mungkin kalau di sini saya mungkin Mas Eyang sama kawan-kawan lain mungkin punya semacam pengalaman atau mungkin bisa sharing kepada kami terkait dengan tools kajian risiko iklim supaya kami bisa menggunakannya untuk di wilayah kami, Mas. Itu saja dulu, Mas. Terima kasih banyak. Iya, Bang Umbu, makasih banyak. Sekaligus juga dari siapa tadi yang Tadi ada siapa ya? Bu Siti Hartinah ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas kesempatannya. Sebenarnya saya sangat tertarik dengan pembahasan yang dimana Mas, maaf saya lupa namanya. Mas Eyang. Ya, Mas pembicara, masyarakat hanya peduli dengan hal nyata dan dirasakan gitu. Dan saya beberapa kali melakukan yang namanya PLUP ya, Mas, yaitu Participatory Land Use Plan. Nah, di mana dalam proses melakukan itu kita punya melihat tren kecenderungan sumber daya alam yang biasa digunakan masyarakat itu trennya
10 tahun yang lalu, saat ini, dan 10 tahun yang akan datang. Nah, ketika itu digali apa stres dan stresornya, awalnya masyarakat tidak merasa bahwasannya kayak penebangan liar, terus penggunaan potas dalam Sungai. di sungai itu merupakan masalah gitu, akar masalah dalam rusaknya lingkungan mereka. Nah, ketika itu kita kasih tahu perlahan-lahan, nah, ada perubahan sikap dan perilaku yang terjadi walaupun sedikit gitu kan. Tapi yang menarik adalah ketika kearifan lokal diangkat, itu menjadi salah satu kunci di mana kita bisa melakukan pendekatan lebih baik. Seperti menggunakan legenda gitu, kayak apa, sungai larangan, hutan terlarang, di mana tidak boleh semua orang bisa masuk dan menggunakan kegiatan perekonomian misalnya di dalam lingkungan itu. Tapi kan ketika adanya kehidupan modern, itu kan selegenda mitos itu lama-lama terkikis. Sedangkan itu merupakan salah satu upaya sustainability dari desa sendiri untuk mempertahankan penghidupan mereka. Nah, Mas Samsir menanggapinya atau menyikapinya seperti apa? Ini sekaligus saja ya ininya ya. Yang begini ya. Mungkin sedikit. Baik, ada yang menarik tadi yang dari chatroom ya, yang dari chatroom itu menjadi menarik ketika berbicara tentang kajian ya, tentang kajian partisipatif di level desa yang tadi juga ada sedikit sambungan kaitannya dengan land use participatory land use ya, atau misalkan bagaimana memetakan kaitannya dengan tata guna lahan di wilayah kampung misalkan secara partisipatif. Nah, teman-teman, yang menjadi menarik kalau bicara tentang pengkajian gitu ya, apakah dilakukan secara partisipatif maupun secara akademik kayak gitu. Ini yang perlu kita cermati di awal sebetulnya variabelnya gitu ya. Variabel yang digunakan itu apa saja sih kayak gitu. Itu harus kritis gitu. Kita melihat penggunaan variabel-variabel. Apakah cukup dengan variabel? Tidak kayak gitu. Kita juga harus cermat lagi melihat tentang indikator-indikator yang digunakan untuk bisa menunjukkan tingkat kerentanan maupun tingkat risiko dan lain-lainnya itu apa saja misalkan. Sehingga misalkan apakah setelah kita mendapatkan, artinya kalau ngomong tentang variabel biasanya ada H, kemudian ada E misalkan ya, kemudian ada V misalkan. Kemudian ada C misalkan, ini yang paling umum misalkan di sini misalkan kayak gini ininya. Ya kita lihat misalkan di antara variabel-variabel yang ini misalkan indikatornya digunakan apa kayak gitu. Seperti yang disampaikan Bang Umu misalkan, apakah ketika kita mengukur tentang vulnerable tadi misalkan atau dari sisi kapasitas misalkan kearifan lokal itu masuk nggak menjadi bagian dari pertimbangan yang menjadikan itu sebagai alat ukur. Atau misalkan sebuah variabel misalkan yang biasanya kalau di iklim itu akan muncul misalkan tentang listrik ya, ketersediaan listrik, ada ketersediaan air bersih. Ya. Kita harus cermat tuh misalkan ketika misalkan air bersih itu parameter yang digunakan adalah PDAM misalkan. Ya. Ini agak repot nih. Ya, agak repotnya misalkan di kampung saya nggak ada yang menggunakan PDAM. Tapi airnya itu lewat selang dari sumber air yang masuk langsung ke rumah. Kalau menggunakan parameter PDAM, punya saya kapasitasnya rendah. Ya. Sehingga posisinya ketika misalkan ada indikatornya menyebutkan tentang air bersih, parameternya apa yang dipakai? Ya, parameternya cocok nggak dengan wilayah saya? Kalau misalkan nggak cocok, ya PDAM itu harusnya tidak digunakan. Tapi yang dilihat adalah tentang kecukupan air. Apakah airnya itu mencukupi atau tidak? Kita bisa menggunakan parameternya kecukupan air itu. Misalkan kita bisa menggunakan parameter yang digunakan misalkan punyanya World Bank kah, misalkan menggunakan punyanya UNDP kah, atau menggunakan SPIR standar kah, misalkan. Bebas saja misalkan. Yang jelas kita punya rujukan bahwa yang namanya masyarakat dianggap tidak rentan kalau
airnya itu tercukupi per hari misalkan 20 liter per hari misalkan per jiwa. Artinya kalau jiwanya itu di dalam sebuah rumah tangga itu 5 keluarga, tinggal dikali 5, 2 kali 5 berarti harus ada tuh 100 liter air per hari. Ya, parameternya menjadi jelas di situ. Demikian juga yang hazard, misalkan, hazard itu kita menggunakan parameternya itu biasanya menggunakan probabilitas dan dampak misalkan. Di antara probabilitas itu apa parameternya? Kalau indikatornya kita sudah temukan, atau misalkan kita masih menggunakan probabilitas dan dampak, tapi parameternya ini apa dari probabilitas yang menjadi ancaman itu menjadi mungkin terjadi, ya itu apa saja? Kita harus melihat tentang curah hujannya gitu. Nah, ketika kita muncul dari parameter ini adalah curah hujan, secara otomatis kita akan berbicara hujan di kampung kita misalkan mengalami perubahan atau tidak. Apakah curah hujan yang sama, banjirnya itu akan lebih luas atau tidak? Kita ngomong tentang exposure di sini, tentang luasan kayak gitu. Ya kan? Kemudian selain curah hujan, kita juga akan melihat sebagai bentuknya itu adalah tutupan lahan, hutannya misalkan. Hutan dulu dengan hutan sekarang itu sama nggak posisi ini? Semakin sempit atau semakin luas? Jenisnya masih beragam atau sekarang jadi monokultur? Ya kan? Ini yang perlu kita lihat untuk bisa melihat perbandingan ketika kita ngomong tentang probabilitas atau kemungkinan terjadinya si hazard ini, itu menjadi lebih sering atau tidak. Sehingga kita akan tahu misalkan kalau sering itu misalkan parameternya menjadi 3, 2, 1 atau 1, 2, 3 misalkan untuk menunjukkan tinggi, rendah, dan sedang. Selain hutan apalagi misalkan sungai. Nah, sungainya apa yang akan kita lihat? Kerusakan, kita sampai melihat tentang kerusakan sungainya atau enggak? Tentang perubahan bentuk sungainya atau tidak? Tentang erosinya atau tidak? Tentang sedimentasinya atau tidak? Tentang intervensi pembangunan atau tidak? Misalkan yang dulunya belok-belok sekarang kok dibikin lurus dengan alasan normalisasi misalkan kayak gitu kan? Ini punya pengaruh nggak terhadap probabilitas tadi? Nah, kawan-kawan, apakah ini bentuknya adalah partisipatif maupun saintifik? Sebetulnya bukan melihat tentang tinggi, rendah, atau sedangnya, ya, tapi justru kita menjadi penting melihat tentang apakah indikator dan parameternya itu kita pahami nggak, masyarakat pahami nggak? Karena percuma teman-teman tahu bahwa hazardnya itu 3 atau tinggi misalnya dengan logo warna merah misalnya. Tapi kita tidak mengetahui tentang faktor pembentuk dominannya itu apa. Pasti akan menyalahkan hujan nantinya. Sehingga misalkan ketika kita baru berbicara hazard saja, dulu banjirnya itu hanya kena 10 rumah. Sekarang menjadi 20 rumah misalkan. Pertanyaannya, apakah kena 20 rumah itu karena rumahnya bertambah dalam 20 tahun itu? Atau wilayah paparannya yang meluas, ya kan? Wilayah exposure-nya. Penyebabnya apa? Kita akan cek di sini, di parameter. Banjir tahun 2010 yang kena 10 rumah ini, curah hujannya berapa sih? Oh, ternyata curah hujannya 80 mm per hari. Oke. Di tahun 2015 yang katanya lebih luas, yang menyebabkan 20 rumah terbanjir itu ternyata sama-sama 80 mm. Kalau sama-sama 80 meter tapi exposure-nya tambah luas, berarti kan kita nggak bisa menyalahkan hujan. Bener nggak? Ya kan? Kita nggak bisa menyalahkan hujan, orang sama kok hujannya 80. Berarti ada masalah. Masalahnya bisa di tutupan lahan, bisa di sungai. Sehingga untuk intervensi, kalau ngomong tentang pengelolaan risiko bencana yang mengintervensi H, kita tidak menyalahkan hujan, tapi kita mencari dua penyebab yang ini, apakah hutan atau sungai. Sikat sungainya misalkan atau sikat hutannya, sehingga ketika 80 itu wilayah paparannya menjadi lebih kecil lagi, kayak gitu posisinya. Nah, sebetulnya ini pertanyaan saya misalkan sebetulnya atau refleksi kita gitu loh ya. Ketika kita memfasilitasi kajian risiko bencana dengan komunitas atau land use planning atau apapun namanya,
Masyarakat memahami ini nggak? Kita ajak diskusi nggak tentang faktor pembentuk dan penyebab? Ya, ya, Mas. Jangan buru-buru ngejar tingkatan. Karena kita sudah ngomong misalkan, Pak, probabilitas banjir di sini berapa? Iya, semakin tinggi. Setahun berapa kali, Pak? Setahun bisa 2 kali. Oh, tinggi ya, Pak? Ya, tinggi. P-nya tinggi, misalkan. Kemudian dari sisi dampaknya gimana, Pak? Oh, dari sisi dampaknya ada 10 rumah yang kena. Sawah-sawah, Pak, sawah. Oh, sebagian besar sawahnya kena, misalkan. Berarti tinggi juga, Pak. Tinggi. Oh, tinggi, misalkan. 3 ditambah 3, 6 dibagi 2, 3, misalkan. Oh, berarti hazard di wilayah Bapak itu tinggi. Nah, ketika misalkan kita hanya membahas pada posisi mengejar angka 3, masyarakat nggak tahu tentang sebetulnya pemicunya apa sih. Karena sebetulnya pemicu ini, ya, faktor pemicu inilah yang sebetulnya akan menjadi rencana aksi komunitas. Masyarakat akan sangat tepat memiliki rencana aksi komunitas untuk intervensi terhadap apa. Demikian juga ketika kita ngomong tentang kerentanan. Dari aspek sosial itu seperti apa sih? Apa yang bermasalah dari aspek sosial? Kita akan lihat misalkan parameternya apa sih yang akan digunakan. Kalau misalkan teman-teman BNPB menggunakan parameternya itu ada jumlah penduduk, ada komposisi umur atau laki-laki dan perempuan gitu ya. Kemudian ada populasi kerapatan penduduk misalkan. Pertanyaannya adalah dengan 3 parameter itu menunjukkan aspek kerentanan sosial atau tidak? Tidak, misalkan. Saya membutuhkan ini misalkan kaitannya dengan pengetahuan masyarakat, kaitannya dengan ancaman misalkan. Silakan ditambahkan parameter-parameter ini untuk kebutuhan sesuai dengan daerah masing-masing. Karena dengan kita mengetahui parameter ini dan kondisinya seberapa besar berkontribusi dalam membentuk tingkat kerentanan, baik itu rendah, sedang, ataupun tinggi, kita akan tepat melakukan intervensi apa yang akan dilakukan dalam rencana aksi atau rencana penanggulangan bencana. Jadi tidak template misalkan untuk mencegah banjir ya bikin tanggul misalkan. Ya belum tentu tanggulnya gitu. Ya kan, kalau misalkan di kasus ini misalkan exposure-nya itu sama-sama 80 mm, tapi yang satu banjir exposure-nya itu kena hanya 10, sama-sama 80, kemudian dia exposure-nya bisa jadi 20, itu dibikin tanggul ya percuma, tetap aja sama. Atau hanya memindahkan saja wilayah banjir yang di sini dipindah lebih bawah lagi. Yang di atas selamat, yang di bawah tambah tenggelam. Ya kan, hanya memindahkan wilayah banjir dari satu tempat ke tempat yang lain kayak gitu. Kalau kita tidak mengetahui tentang parameter-parameternya. Nah, di Sumba Timur sendiri kami pernah melakukan sebetulnya Pak Umbu tahun 2017 kalau tidak salah. Kebetulan salah satunya adalah Sumba Timur dengan teman-teman UNDP itu pernah melakukan kajian kerentanan tingkat kabupaten. Saya yakin kalau misalkan pendokumentasiannya baik dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup dan teman-teman BPBD, seharusnya dokumen itu ada di sana. Yang jelas yang saya ingat itu memang kecenderungan perubahan curah hujan untuk wilayah Sumba Timur itu untuk 20 tahun ke depan itu malah akan bertambah nantinya. Dia tidak semakin kering ya, tapi akan ada penambahan curah hujan kalau kita melihat dari parameter-parameter yang digunakan kalau tidak salah ya di Sumba Timur itu akan mengalami penambahan curah hujan kayak gitu posisinya. Nah, bagaimana misalkan apakah misalkan parameter-parameter itu bisa kita tambahin atau tidak sesuai dengan kebutuhan? Sangat mungkin ya. Justru menjadi penting kalau kita nambahin parameter-parameter yang sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing kayak gitu ininya. Dan yang menjadi menarik seperti yang disampaikan tadi pertanyaan tentang kearifan lokal, bagaimana dalam konteks sekarang kayak gitu. Kita memahami yang pertama itu kita harus sadar dulu gitu loh, bahwa kearifan lokal atau pengetahuan lokal itu adalah sesuatu yang mungkin berubah ya. Karena itu adalah produk pengetahuan komunitas ya. Kalau misalkan di orang-orang perguruan tinggi atau orang-orang LSM itu selalu bicaranya itu knowledge management lah misalkan kayak gitu ya kan. Itu sebuah proses knowledge management di pena bulu misalkan kayak gitu.
karena dibangun dengan sebuah sistem, bisa jadi produknya itu bisa dihasilkan dalam waktu 1 tahun. Jadi gitu loh. Karena dilakukan dengan beberapa metodologi yang canggih-canggih lah kayak gitu. Di masyarakat, knowledge management-nya itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengamatan yang dilakukan berpuluh-puluh tahun dalam konteks ruang waktu yang berbeda. Cuman kalau zaman dulu itu kan statis, bukan statis ya, dinamis tapi perlahan, perubahan alamnya terjadinya. Ya, orang membuka lahan paling-paling 200 meter lah paling untuk 1 kali musim misalnya, ya kan? Sekarang bisa ratusan hektar tuh dalam 1 tahun misalkan karena alatnya lebih canggih. Perubahan iklim mikronya pasti berubah cepat, drastis. Perubahan iklim mikro itu hanya berubah di wilayah sekitar saja. Secara global dia tidak berpengaruh, tapi di wilayah lokal berpengaruh. Nah, kearifan lokal yang tadi disebutkan misalkan sangat efektif. Ya, di beberapa komunitas mungkin kearifan lokal masih efektif. Ya, dengan kepercayaan dan tradisi di wilayah tersebut. Tapi di wilayah lain mungkin tidak. Tapi yang perlu dipahami kita, misalkan bahwa karena kearifan lokal itu bukan kitab suci, ya, yang tidak boleh dirubah, misalkan, tapi sebuah produk pengetahuan, maka nilai intinya yang kita pegang bahwa kearifan lokal zaman dulu, misalkan, menggunakan kearifan lokal untuk melindungi sumber air, cukup dengan mengatakan itu adalah istananya jin apalah misalnya, simbah apalah misalnya, ya kan? Cukup dengan mengatakan itu, karena penduduk saat itu sangat mempercayai hal-hal mistis. Sekarang di mana semua orang bisa lihat Google, bahkan pocong aja diketawain gitu loh ya, kuntilanak dikerjain kayak gitu posisinya. Cara yang tadi itu bisa jadi tidak menjadi efektif, sehingga perlu melogikakan. Toh secara tujuan sama, melindungi sumber air. Yang satu melindungi sumber air 30 tahun yang lalu dengan cara mengatakan ini adalah istana hantu. Ya, kalau sekarang mengatakan bahwa ini sumber air karena keberadaan beberapa pohon inti di situ, di mana saat musim hujan dia tampung, saat musim kemarau dia keluarkan. Sama, tujuannya adalah melindungi, sehingga posisi-posisi itu yang menjadi penting untuk transformasikan kepada anak-anak muda yang sekarang, main logika jadinya posisinya. Toh hampir semua yang saya temui tentang kearifan lokal atau pengetahuan lokal itu hampir semuanya itu bisa dilogikakan, bisa disaintifikan. Bahkan misalkan saya temui misalkan yang salah satunya adalah di Merapi misalkan, yang banyak orang juga kadang-kadang misalkan apa hubungannya ya, misalkan Merapi dengan keraton Merapi bla bla macam-macam kayak gitu. Saya ambil contoh misalkan di wilayah Kinarejo ya, di Kinarejo Kali Adem misalkan tempatnya Mbah Marijan misalkan. Di sini Gunung Merapi. Di sini tempatnya Mbah Marijan atau Kinarejo ya. Di sini ada tempat labuhan, tempat ritual untuk persembahan untuk Merapi misalkan. Nah, masyarakat di sini mengatakan wilayah ini adalah pintu gerbangnya Merapi, pintu gerbang kerajaan Merapi. Ya, wilayah ini sekalipun Merapi meletus, wilayah ini aman, terlindungi karena sebagai pintu gerbang. Ya. Nah, saat itu kalau kita teliti secara geologis, secara vulkanologis misalnya, betul, karena di sini ada yang disebut dengan Gigir Boyo, sebuah tebing yang memisahkan aliran lahar, ya. Dia larinya ke sini, awan panas itu terhalang si Gigir Boyo ini, sehingga awan panas itu tidak akan loncat ke Kinarejo bertahun-tahun selama Gigir Boyonya ini masih kokoh. Ya. Ini bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun wilayah ini aman dari awan panas karena keberadaan Gigir Boyo. Sehingga wajar ketika misalkan masyarakat mengatakan wilayah ini aman dari awan panas karena terhalang oleh
Gigirboyo sekitar tebing sekitar 200-an meter. Tahun 2006 terjadi gempa bumi di Jogja, ya. Gigirboyo ini ambruk, ya. Nah, ketika Gigirboyo ini ambruk, maka kearifan lokal sebagai wilayah yang terlindungi dari awan panas seharusnya sudah gugur kearifan lokal itu. Karena terjadi perubahan bentang alam. Tidak ada lagi si awan panas yang menghalangi terhadap wilayah kampung Kinarjo dan bagian bawahnya Petung dan lain-lainnya. Sehingga ketika tahun 2010 terjadi awan panas yang besar, wilayah ini luluh lantak. Ya. Nah, yang menjadi menarik sebetulnya kaitannya dengan kearifan lokal itu tadi sebagai produk pengetahuan, ya. Dia hanya berlaku sampai 2006. Karena parameter-parameter terhadap kearifan lokal itu masih terpenuhi sebelum tahun 2006. Tapi ketika 2006 itu terjadi gugur sebetulnya, ini terjadi koreksi, ya, terhadap kearifan lokal tadi sebagai produk pengetahuan tadi bahwa wilayah Kinarjo itu dari zaman dulu itu nggak akan pernah kena awan panas. Nah, ini berlaku untuk hampir semua kearifan-kearifan lokal gitu. Ada parameter-parameter yang perlu kita lihat kenapa kearifan lokal dengan berbagai versi tadi ya dipercaya untuk sebuah kepercayaan gitu. Kita lihat parameternya, indikatornya apa saja yang menentukan masyarakat itu mempercayai. Dan secara terbukti misalkan sebelum 2006 itu terbukti Kinarjo itu nggak akan pernah kena awan panas. Ya. Demikian juga misalkan wilayah Turbo yang sebelahnya yang 94 itu terkena awan panas. Yang kena itu hanya kampung-kampung baru, perumahan-perumahan baru. Perumahan lamanya itu nggak kena. Kearifan lokalnya apa? Kearifan lokal yang ada di masyarakat. Masyarakat Turbo itu mengatakan Turbo adalah bibinya Merapi. Sebagai bibi, sebagai saudara muda, nggak mungkin mencelakai saudara tua. Maka kampung-kampung yang ada di bawah Gunung Turbo itu adalah wilayah yang tidak akan dicilakakan oleh Merapi. Secara saintifik terbukti nggak? Terbukti. Karena awan panas tidak pernah bisa naik gunung. Nggak bisa mendaki gunung. Awan panas hanya akan mencari wilayah yang lebih rendah. Ya. Kemudian orang-orang Turbo mempercayai juga ada wilayah-wilayah yang terlarang. Nggak boleh dibuat permukiman, bahkan nggak boleh dibikin kebun. Ada di wilayah sini. Wilayah larangan saat itu adalah ada yang disebut dengan pasar setan, ada Jumatan, ada Bangkok, macam-macam namanya. Tapi intinya wilayah ini nggak boleh dikelola. Ya, kalau dikelola simbahnya marah. 94 dibuktikan ketika awan panas nerobos ke wilayah Turbo, yang terkena adalah wilayah ini ya menjadi jalurnya awan panas. Terbukti secara antara ilmiah dengan antara yang klinik tadi, yang seolah-olah misalkan ini klinik, bukan klinik gitu posisinya. Ini hasil pengamatan kok. Orang-orang tua dulu itu mengamati misalkan kalau harimau atau misalkan kalau macan turun dari gunung misalkan itu tanda-tanda Merapi akan meletus. Itu kan diamati. Yang menjadi masalah sekarang harimaunya udah nggak ada. Jadi kalau kita masih menggunakan tanda harimau di Merapi misalkan, ya harimaunya nggak muncul-muncul juga, orang udah nggak ada di situ. Tapi kan kalau binatang yang lainnya mungkin masih ada kijang, masih ada monyet dan lain-lainnya kan. Jadi menerjemahkan kearifan lokal itu yang menjadi penting, dan ya kita harus dalam konteks saat ini misalkan, ya kita perlu menerjemahkan itu. Dan ini banyak terjadi kalau misalkan di perubahan iklim, itu banyak kita akan temui tentang kearifan-kearifan lokal yang mungkin perlu kita lakukan pembaharuan, ya posisinya. Begitu kira-kira Umbu dan kawan yang lain. Siap Mas, makasih Mas. Oke, baik kawan-kawan Lukandaya. Mas Sayang, ini kita sudah di jam 15.30
2 dari waktu yang diherat sama teman-teman panitia gitu. Nah, saya tawarkan ke kawan-kawan Lokadaya, apa kita akan menambah waktu? Masih ada yang mau dipaparin nggak, Bang Eyang? Secara materi sebetulnya udah. Ya. Itulah yang kita bicarakan gitu ya. Yang pertama misalkan dalam konteks pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim, intinya cuma satu saja, pahami risiko bencana dan iklim. Kita harus memahaminya itu bukan di sisi terminologinya, misalkan yang membedakan, oh mitigasi bencana beda dengan mitigasi perubahan iklim. Nggak begitu penting-penting amat gitu loh ya, model-model kayak gitu. Tapi justru yang menjadi penting itu memahami risiko itu yang tadi tentang variabel, tentang apa saja indikator-indikator yang menentukan terjadinya membentuk risiko tadi, dan ini parameter-parameternya. Halo, sorry, saya kurang nyimak, sorry, lagi prepare tadi. Gimana, Masud? Ya, Mas Dar, ini kan Mas Dar fokus di isu kesehatan ya. Bagaimana kemudian teman-teman yang bermain di isu kesehatan begitu ya, melihat memposisikan diri kali ya, Mas Ayang ya, posisinya memposisikan diri untuk pengurangan risiko bencana gitu ya. Ya, sorry ya, agak noise ya. Sebenarnya kalau kita mau melihat secara komprehensif kan semuanya saling berkaitan ya. Isu kesehatan tentu saja kaitannya erat juga dengan isu kebencanaan, karena ada beberapa isu kesehatan yang juga bisa dikategorikan sebagai bencana, misalnya kayak COVID kemarin gitu ya. Sehingga kita tetap semuanya harus siap siaga dalam menghadapi resiko-resiko tertentu. Makanya kemudian model-model preventionnya atau pencegahan itu menjadi penting. Bagaimana kemudian itu dimitigasi dengan baik. Misalnya kita juga punya data yang baik, lalu kemudian jejaring yang kuat, sehingga kita pun organisasi di isu kesehatan, apakah itu TBC, HIV/AIDS maupun narkoba juga harus juga senantiasa membuka diri, inklusif dan berjejaring dengan kawan-kawan yang berada pada isu-isu lainnya, termasuk isu lingkungan, isu kebencanaan misalnya. Nah, hal-hal itu sudah kita bangun sesungguhnya, Mas Suhud, dan saya pikir kita nggak boleh kayak kata dalam tempurung besar di isu kita di ini kita masing-masing, tapi kita tidak punya pandangan untuk kemudian bisa membangun ini lebih komprehensif lah gitu, melihat dari semua aspek, dari semua sisi-sisi yang mungkin kita ada gap di mana teman-teman yang lain bisa membantu juga dalam ininya gitu. Sip, keren. Komandan. Saya pikir itu sih, Mas Suhud. Sorry. Mantap, Komandan. Baik, kawan-kawan Lokadaya, kita sampai di penghujung sesi hari ini. Beli besi di pasar Kenari. Cakep. Karat semua. Cakep. Ini kita akhiri. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Mantap. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas.